Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kami podcastnya anak muda bersama saya Farah Salsabila. Kali ini, di video kali ini kita sudah kehadiran tamu yang sangat spesial, pemuda yang sangat inspiratif, yang luar biasa. Nah, teman-teman, perkenalkan. Ya, Ini dia. Tuan muda Habab Syahdan. Tuan muda lagi. Jijik deh. Boleh diperkenalkan dulu Tuan muda? Dulu, mohon maaf nih Mbak. Jangan pakai tuan muda, dengernya geli gitu. Ya, kayak itu. drama Cina jadinya. Bukan. Karena Anda CEO, jadi saya lihat Tuan muda. CEO yang tertukar gitu. Iya. Gak apa-apa. Ya, perkenalkan, nama saya Habab Syahdan. Saya dari Gunung Sindur, Bogor. Itu perkenalannya. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih jauh, boleh. Iya, pasti. Oh, iya. Kan saya di sini tugasnya nanya-nanya. Iya, betul. Oke. Kenapa saya panggil Tuan muda? Karena memang Habab Syahdan ini, panggilnya Habab aja ya. Ya. Habab, seorang pemuda yang inspiratif, ceritain dulu dong, kuliahnya di jurusan apa? Saya kuliah jurusan hukum pidana Islam di UIN Syarif Hidayatullah. Oh, berarti sekarang udah jadi lawyer ya berarti ya? SH. Belum lawyer sih, karena kalau lawyer kan harus ada pendidikan dulu, pendidikan lawyer, dan nanti harus disumpah sama pengadilan tinggi, minimal umurnya 25 tahun. Saya belum 25 tahun. Oh, karena saya baru bulan Juli kemarin itu baru ulang tahun yang ke-15 tahun. Ya, saya sangat percaya sekali dengan jadi tuan muda Bob ini. Luar biasa ya, sarjana hukum. Jadi sebentar lagi akan jadi lawyer ya. Kalau tadi 15 jangan percaya. Nah, kenapa ngambil hukum? Kenapa ngambil hukum? Itu pertanyaan yang bagus. Karena saya juga bingung ya kenapa saya ngambil hukum. Cuman seingat saya tuh memang sudah menginginkan cita-cita saya jadi pengacara tuh ketika kelas 3 SMP saat itu. Saya waktu itu di tahfiz di Cilengsi tuh, di sekolah saya, itu mengadakan Tasmi Akbar. Dan di rangkaian Tasmi Akbar itu ada rihlah. Dan di situ ada motivator namanya Pak Legisan Samtafsir. Nah, Pak Legisan kan ngasih motivasi, terus pokoknya dari kalimat Pak Legisan kita tuh harus punya target ke depan. Dan alhamdulillah pada saat itu saya sudah punya target. Pokoknya ke depannya saya ingin menjadi pengacara. Karena apa? Karena kan stigma orang, kebanyakan orang, pengacara tuh buruk apa. Mungkin saat itu saya termotivasi, saya harus jadi pengacara yang baik, pengacara yang membela umat Islam seperti itu, Mbak. Masya Allah. Tapi biasanya ya, ketika punya mimpi, itu ketika sudah berada di jalur mimpi tersebut, tiba-tiba kayaknya nggak sesuai deh gitu, atau kayaknya nggak deh, aku mau berubah pikiran. Ada nggak pikiran kayak gitu? Enggak sih, alhamdulillah. Selama perjalanan dari kelas 3 SMP saya ingin menjadi pengacara, lawyer, alhamdulillah sih tidak goyah untuk niat saya untuk menjadi pengacara. Berarti sampai sekarang masih. Tapi karena usianya masih 15 tahun. Ya, masih 15 tahun itu. Makanya mimpi jadi lawyer masih lama, masih 10 tahun lagi. 10 tahun. Nah, berarti kan sebelum menjadi lawyer, sekarang aktivitasnya ngapain? Aktivitas sekarang ya bantu-bantu di kantor orang tua, kemudian jualan ya. Jadi bener kan Tuan muda? Nah, itu ngebantu belajar di kantor. Walaupun kan di kantor beda dengan jurusan saya, tapi saya juga ngebantu urusan legal di kantor juga gitu. Kalau di kantor apa ini? Fokusnya apa? Penyewaan alat berat. Alat berat buat ngecor mobil pompa, concrete pump kalau yang di rumah tahu concrete pump. Kalau ada yang mau pesen concrete pump, ada yang mau ngecor rumah, bisa pesen, nanti dicantumin sama admin tuh. Jangan lupa ya admin ya, kasih apa namanya nih CV-nya? Nomor CV Mitra Idola Nusantara. CV Mitra Idola Nusantara. Jadi kalau mau bangun rumah? Iya, mau butuh alat buat pengecoran ya, atau bisa. Mau project-project silakan hubungin
Tuan Muda Habab Syahdan. Tuan muda. Jadi beliau ini adalah CEO, Bukan. direktur di perusahaan ayahnya. Enggak. Saya cuma legal. Legal itu. Amin gitu. Amin ya Allah. Amin. Nah, cerita saya sering ngobrol ya dengan ibu gitu ya, bahwa Habab ini sudah punya segudang pengalaman berbisnis. Jadi dari usia berapa kamu mulai menghasilkan uang, terus bisnis apa saja yang sudah kamu lalui? Bisnis ya. Itu sih perjalanan, history bisnis sih awal itu ketika lulus dari pesantren. Ketika itu kan kayaknya masa COVID tuh. Saya tuh buka jualan nasi kebuli 10.000 deket rumah. Masak sendiri? Masak sendiri. Really? Ya, masak sendiri. Usia berapa kamu itu? 17. Ketahuan bohong jadi. Enggak. Usia berapa jadi? Enggak, itu pas umur 17 atau 17 tahun nih. Wow, so impressive. Kamu belajar masak dari siapa? Dari Umi, diajarin masak, cara buat kebuli terus gitu. Terus akhirnya memberanikan diri jualan. Itu jualan nasi kebuli dari jam 6 pagi sampai jam 10. Terus dari jam 4 sore sampai jam 8 atau 9 malam itu di pinggir jalan. Itu kan COVID. Ya. Terus sekolah kamu gimana? Kan itu kan lulus. Udah lulus. Oh, jadi pas lulus. Pas lulus. Kamu gap year. Enggak gap year. Jadi kan pas lulus terus ada masuk UIN. Tapi kan itu pas nggak langsung masuk. Oh, jadi transisi. Jadi pas masa tunggu itu. Oh iya. Oke. So, kamu pertama kali bisnis itu jualan kebuli. Jualan kebuli. Gimana rasanya saat itu? Capek sih. Capek bolak-balik ke pasar. Jadi ke pasar jam 3 malam, kadang jam 12 malam beli bahan-bahan, terus nyiapin buat masak, terus masak ba'da subuh. Itu capek nyiapin kayak gitu. Oh, wow. Terus kamu apa pelajaran yang bisa itu berapa lama dulu ya? Berapa lama kamu jualan nasi kebuli? Berapa ya? Sampai berhenti jualan nasi kebuli di pinggir jalan kayaknya. Setahun kayaknya. Setahun. Ada apa ya? Mungkin hikmah, bukan hikmah ya, apa ya? Yang kamu bisa dapatkan dari proses kamu berjualan itu yang menjadikan kamu sekarang seperti ini? Ya kalau berjualan sih intinya harus sabar sih. Kadang kita pengen tuh laku terus, tapi ada posisi di mana ya sepi jualan kita. Pas lagi sepi itu ya udah nikmatin, sabar. Dulu kan kalau misalnya jualan nih terus kalau ada sisa itu saya bagiin kayak ke pemulung apalagi pas waktu Ramadan tuh. Waktu Ramadan dibagiin buat sahur gitu, yang malam kan jadi masih tahan kan buat sahur nih, dibagiin. Jadi saya keliling tuh malam-malam nyari kayak pemulung, kayak orang-orang tidur pinggir jalan, ngasih jual hasil nasi yang belum terjual gitu. Jadi hitungannya nggak rugi lah ya? Itu kan nggak rugi. Ya walaupun sisi materi mungkin berkurang, nggak ada untung, cuman kan insya Allah pasti bakal ganti dengan rezeki yang lain yang kita nggak duga sih. Saya yakinnya itu sih. Berarti saat itu penghasilan pertama kamu? Iya, itu penghasilan pertama. Gimana rasanya punya penghasilan itu tuh sendiri? Saya dapat dari hasil penjualan tuh dari 40%. Jadi hitungannya gini, harga nasi 10.000. 40% buat saya, 40% buat modal, 20%-nya karena itu kan waktu itu ada karyawan juga, 20%-nya buat bayar karyawan. Jadi 20.000 buat karyawan, 40.000 saya, 40.000 buat modal ini buat jualan. Jadi gitu. Kamu di usia 17 tahun udah punya karyawan? Ada satu. Oh, wow. Kamu punya nggak karyawan? Ada karyawan. Luar biasa ya jadi kamu kenapa sih berani gitu? Kadang ada orang yang takut ambil resiko. Kamu baru usia 17 tahun, itu kan modal pasti nggak kecil ya? Modal, alhamdulillah dikasih modal kan, dimodalin. Kalau orang tua tuh, kalau kita mau usaha ya bakal dimodalin. Untuk untung ruginya yang penting kita berani dulu, berani ambil resiko, berani berbeda dengan yang lain lah gitu kan.
untuk urusan untung rugi itu urusan belakangan. Yang penting kita udah mencoba, kan kita udah ikhtiar, udah tawakal, untuk hasil kan kita serahin sama Allah. Tinggal kita ikhtiarnya benar-benar kayak gitu. Ada peran orang tua nggak yang menjadikan kamu seperti itu? Sangat besar peran orang tua. Umi Abi itu sangat mendukung anaknya itu tuh. Boleh diceritain maksudnya seberapa pengaruhnya mereka ke kamu? Sangat berpengaruh besar. Terutama mungkin doa-doa mereka yang saya nggak tahu ya, yang di belakangnya. Itu yang ngebuat saya kuat kayak gitu kan. Kan saya juga adik-adik banyak gitu. Saya juga ngerasa saya sebagai anak pertama, adik saya ada 7 teman-teman yang di rumah. Saya anak pertama. Saya tuh pokoknya kita tuh beda 2 tahun kecuali anak ke-7 ke anak ke-8 itu beda 5 tahun. Jadi saya anak laki-laki pertama, anak pertama juga, tanggung jawab saya besar kepada diri saya, kepada adik-adik saya. Kan saya yang akan menjadi figur pertama yang di belakang ayah saya gitu, yang backup ayah saya. Jadi ya itu yang buat saya kuat gitu, Mbak. Jadi emang orang tua sangat suportif ya. Betul. Nah setelah itu ada bisnis apa lagi Setelah itu kan bareng, akhirnya di rumah buka usaha akikah kan. Akikah. Catering akikah itu bareng Umi Abi gitu. Saya ngebantu-bantu gitu kan. Itu orang yang biasa awal-awal mesen itu dari langganan kebuli gitu kan. Mereka mesen sama catering buat ini apa namanya? Kayak pengajian gitu. Misalnya mesen buat pesanan kebuli gitu, berapa porsi buat pengajian itu suka. Kemudian saya juga jualan ini kambing, jualan hewan kurban. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow, jualan kambing tuh berarti cuma saat Idul Adha aja apa gimana? Saat Idul Adha, tapi kalau misalnya ada yang mesen buat akikah ada gitu. Itu jualan kambing tuh gimana? Maksudnya kamu hanya sebagai marketing atau gimana diceritain dong? Kalau bisa dibilang awal-awal ada strategi yang saya manfaatin. Saya waktu itu berpikir gimana caranya jualan. Ini ada market nih. Market tahunan yang rutin. Market tahunan rutin, saya harus bisa manfaatin peluang itu. Gimana caranya? Saya tanpa modal harus bisa berpikir, apalagi kita anak muda, kita harus bisa mengimprove lah diri kita kan. Kita ngelihat peluang, masa kita nggak ambil gitu kan. Ya akhirnya saya gimana caranya saya tanpa modal saya bisa jualan kambing. Dengan modal Canva, saya buat brosur harga kambing di bawah harga pasar yang di pinggir jalan. Saya udah survei. Jadi kamu benar survei nyari? Survei di pinggir jalan, nyari ini harga kambing berapa, ukuran berapa. Terus saya taruh harga di bawah itu sebelum saya dapat supplier buat saya. Belum. Wow, berani sekali Anda. Itu saya, aduh. Pokoknya nekat lah, yang penting itu. Terus saya share flyer lewat WhatsApp, status. Terus saya waktu itu nge-share brosur ke nomor orang tua. Saya minjem HP orang tua, saya buat status. Dapat klien. Dapat, alhamdulillah. Ya dari situ akhirnya ada yang mesen. Terus saya karena saya jual di bawah harga rata-rata pasar, saya harus dapat supplier yang lebih murah lah gitu kan, supaya saya dapat untung juga gitu. Alhamdulillah dapat supplier. Cari ya itu. Jadi perjuangan ada nggak? Perjuangan atau mungkin cerita-cerita yang saat itu sih miris ya, tapi sekarang kalau diceritakan ulang kayak lucu. Ada. Oh, dulu itu pertama kali saya jualan apa namanya? Kambing hewan kurban. Saya dapat pesanan pasar Minggu. Dari Sindur? Saya dari Bogor, IPB Dramaga ngambil kambingnya. Arah Lewiliang saya ngambilnya. Wow. Lewiliang itu saya nganter ke pasar Minggu. Jadi kan muter gitu kan. Ke pasar Minggu. Sebelumnya saya dari mana gitu lupa. Oke, habis itu ke pasar Minggu. Tadinya bawa 2 kambing. Oh, ke Cibubur dulu. Ke Cibubur ke masjid ini nganterin kambing ke sini, baru ke pasar Minggu. Jadi kan treknya kan lewat Cibinong, itu kan jauh kan. Itu pakai motor bawa sendiri.
Pakai Kambing apa? pakai gerobak gitu? kalau keranjang yang buat ke pasar. Oh, Nah, pakai itu. Jadi kambing taruh sini gitu kan. Kalau nggak salah tuh yang sebelah kanan tuh saya bawa 2, sebelah kiri bawa 1 karena beratnya lebih berat gitu kan. Yang 2 seingat saya taruh di masjid Cibubur, yang 1 buat ke pasar Minggu pesantren Zartul Abror gitu kan. Ini saya minum dulu boleh ya? boleh. Ini nggak disponsorin, makanya nggak ada. Wah, ini panitia dikasih minum. Haus ngomong. Jadi sampai mana? Pasar Minggu, Oh, Jalan pasar Minggu, Abror. Zartul Abror, saya nganter ke sana. Pas di kan kalau misalnya kita dari arah Pasar Rebo ke Pasar Minggu kita lewat flyover Flyover. gitu. Nah, pas di flyover itu bukan kami jatuh, ini apa namanya? Patah. Bukan. Iya putus apa? Tali kopling putus. Astagfirullah. Tali kopling motor putus. Tas gitu kan. Itu udah di atas flyover, jadi saya kan posisinya waktu itu saya lupa tuh jalan ke Zartul Abror. Jadi saya ngeliat map kan, waduh harus muter gitu kan kalau di map. Saya mesen Gojek, gak ada yang mau gitu kan. Terus akhirnya saya dorong motor tuh, Ya Allah. dorong motor sampai Zartul Abror. Saya mesen Gojek, tapi pas di depan gang komplek Batan tuh Pasar Minggu baru ada yang mau. Jadi dia nyetutnya deket gitu kan. Oh, jadi kamu mesen Gojek cuman buat nyetut? Nyetut motor. Saya minta tolong orang, Gak ada yang nggak mau? ada yang mau karena saya pakai motor gede, motor Verza. Dikira kamu nyuri kali. Iya, takutnya gitu kali orang kan. Saya dorong motor tuh, ada kali sekilo lebih, hampir 2 kilo saya dorong motor. Itu posisinya malam-malam, udah kalau nggak salah jam 10 kayaknya. Jam 10 malam dorong motor. Udah tuh, ya dengan posisi motor gede, terus kambing. Dan waktu itu badan saya nggak segede ini, masih kurus lah gitu kan. Jadi kalau segini kan kuat gitu. Pas itu masih, wah dorong motor mati-matian tuh. Jadi itu perjuangan banget ya buat Perjuangan kamu ya? banget. Ya itu nikmatnya usaha ya, pahitnya saya nikmatin lah. Tuh teman-teman, jadi kalau mau lihat Habab jangan cuman lihat kantongnya ya, lihat perjuangannya. Perjuangannya berat banget ya. Iya, Masya Allah. Tapi karena sampai sekarang masih berjalan, berarti artinya kamu menikmati sebagai pedagang kambing ini Iya. ya. Saya nikmatin bau-bau anyum kambing, karena dikencingin kambing itu. Wow, Masya Allah, keren sekali. Luar biasa. Tapi apa yang bisa kamu dari cerita tadi ya kan, kalau cerita dari sekarang kayak aku bisa ketawa lucu gitu. Iya. Tapi kalau waktu itu kan pasti miris banget ya. Iya benar-benar. Gak ada yang mau bantuin. Saya sempat pas lagi dorong itu, saya istirahat pinggir jalan duduk gitu kan. Saya nanya, Pak, bengkel di mana? Di sana. Pas ke sana tutup bengkelnya, ya Allah. Ada lagi bengkel, Pak, ada tali kopling nggak? Gak ada tali kopling. Ada bengkel buka, cuman gak ada tali kopling. Itu miris banget tuh. Ayo dorong lagi, karena ini masih ada buat customer, ya udah saya dorong gitu kan sampai tempat customer. Alhamdulillah ya diantar. Akhirnya motor saya titipin di tempat customer di pesantren Zartul Abror. Habis itu saya nelpon ayah saya, dijemput habis itu pakai mobil. Saya pulang besok paginya setelah sholat Idul Adha, saya balik lagi ke pesantren karena posisinya pesantrennya itu sholatnya duluan dibanding saya sholatnya besok kayak gitu. Jadi emang harus dianterin ya, hari itu juga ya. Jadi kalau dilihat dari mana kan kamu udah berbisnis tadi, akikah, terus jualan nasi kebuli, sekarang jualan kambing. Dari ketiga ini mana yang paling berat buat kamu? Tiga-tiganya berat, cuman lebih berat kalau dibilang beratnya ya berat dagang kambing karena bawa kambing kan ya. Itu bawa beban kambing. Cuman masalah kambing kan cuma tahunan itu kan. Rutin. Itu saya nganter sendiri. Baru pertama kambing kayaknya yang paling enak diantar tuh pas sekarang nih, yang tahun kemarin baru tuh kemarin tuh.
Itu kambingnya kayaknya nyaman tuh diantar kayak AC, pakai mobil. Oh, udah Avanza. upgrade ya, udah Iya. upgrade ya, pakai mobil. Tapi mobil bukan mobil bak, pakai mobil Avanza. Mewah sekali dia. Saya nganterin ke Jakarta Barat pakai Avanza mobil. Masya Allah. Jadi apapun ya dilalui meskipun harus mengorbankan banyak hal ya. Mobil ayah saya dipakai tuh buat nganter kambing ke Jakarta Barat malam-malam. Apakah nanti ketika kamu sudah menjadi lawyer, kamu akan tetap menjalani bisnis kambing ini?